Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan perancangan sistem informasi online toko jahit Nani Style. Nani Style adalah toko jahit yang melayani pembuatan dan perbaikan pakaian seperti baju, kebaya, gamis, dan celana. Saat ini, semua proses masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan pesanan, data pelanggan, hingga pembayaran. Hal ini sering menimbulkan kesalahan, kehilangan data, dan pelayanan yang lambat. Beberapa masalah utama yang dihadapi Nani Style antara lain, yang pertama, pencatatan masih manual dan rawan salah. Yang kedua, status pengerjaan jahitan susah dipantau. Yang ketiga, data pelanggan dan pesanan belum terpusat. Yang keempat, pembayaran belum tertata rapi. Dan yang terakhir, pencarian data butuh waktu lama. Semua ini bikin kerja jadi kurang efisien dan pelayanan ke pelanggan ikut terganggu. Untuk mengatasi masalah tadi, sistem ini harus punya fitur-fitur penting seperti mencatat data pelanggan dan pesanan, menampilkan status pengerjaan, mengelola pembayaran, menyediakan laporan pesanan dan pendapatan, serta fitur pencarian data yang cepat dan akurat. Gak cuma soal fitur, sistem ini juga harus nyaman dipakai. Jadi, tampilannya harus simple, mudah dipahami, data aman, akses cepat, dan performanya stabil. Intinya, user-friendly dan gak bikin ribet. Ada 3 pengguna utama dalam sistem ini. Yang pertama ada pemilik toko, yang memantau laporan dan kinerja usaha. Yang kedua, ada admin atau penjahit, yang mencatat pesanan dan update status. Dan yang ketiga ada pelanggan, yang memesan jasa jahit dan menerima info pesanan. Gambaran alurnya seperti ini. Pelanggan datang dan pesan jahitan. Kemudian, admin mencatat data dan pengukuran ke sistem. Pesanan masuk, penjahit mulai bekerja. Setelah selesai, status diupdate jadi selesai. Pelanggan bayar, dan semua data langsung tercatat. Pemilik toko pun bisa langsung lihat laporan usaha secara real time. Saya akan menjelaskan IRD atau Entity Relationship Diagram, di mana IRD ini menggambarkan alur pengelolaan data mulai dari pelanggan, produk jahit, pengukuran, pesanan, detail pesanan, hingga pembayaran. Langsung saja ke yang pertama yaitu entitas pelanggan. Entitas pelanggan menyimpan data pelanggan yang menggunakan jasa jahit di Nani Style, yang atributnya meliputi KD pelanggan sebagai key attribute atau primary key, lalu ada nama pelanggan, dan nomor telepon yang merupakan atribut multi-value karena satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Relasinya, pelanggan memesan produk jahit. Kardinalitasnya, one to many. Artinya, satu pelanggan dapat memesan banyak produk jahit dan setiap produk jahit dipesan oleh satu pelanggan. Yang kedua, entitas produk jahit. Entitas produk jahit berisi layanan yang disediakan oleh toko, seperti jahit baju, permak, dan bordir. Atributnya meliputi KD produk sebagai primary key yang menggunakan key attribute. Selalu ada nama produk, harga, waktu pengerjaan, dan KD pelanggan. Relasinya, produk jahit melakukan pengukuran, di mana kardinalitasnya many to one. Artinya, banyak produk jahit dapat menggunakan satu data pengukuran. Yang ketiga, entitas pengukuran, di mana digunakan untuk menyimpan data ukuran pakaian pelanggan. Atributnya meliputi KD pengukuran sebagai primary key yang menggunakan key attribute. Lalu ada KD produk, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul, dan panjang pakaian. Relasinya, pengukuran membuat pesanan, di mana kardinalitasnya one to many. Artinya, satu data pengukuran dapat digunakan untuk membuat beberapa pesanan. Yang keempat, entitas pesanan. Entitas pesanan merepresentasikan transaksi jahit yang dilakukan. Atributnya meliputi KD pesanan sebagai primary key yang menggunakan key attribute. Lalu ada tanggal pesanan, tanggal selesai, dan KD pengukuran. Relasinya, pesanan memiliki detail pesanan dengan kardinalitasnya one to many. Artinya, satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan. Yang kelima, entitas detail pesanan, di mana entitas detail pesanan berfungsi sebagai rincian produk yang dipesan dalam satu pesanan. Atributnya meliputi KD detail pesanan sebagai primary key
yang menggunakan key attribute, lalu ada KD pesanan, KD produk, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Relasinya, pesanan memiliki detail pesanan, one to many. Produk jahit terdapat dalam detail pesanan, one to many. Relasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara produk dan produk jahit bersifat many to many, yang dipecah melalui entitas detail pesanan. Yang keenam, entitas pembayaran, di mana digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran. Atributnya meliputi KD pembayaran sebagai primary key yang menggunakan key attribute, lalu ada tanggal pembayaran, tunai, non-tunai, dan KD detail pesanan. Relasinya, pembayaran melalui detail pesanan, kardinalitasnya one to many. Artinya, satu pembayaran dapat digunakan untuk membayar beberapa detail pesanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model relasi dari toko jahit Nani Style. Yang pertama, terlihat di dalam entitas pelanggan terdapat atribut KD pelanggan sebagai PK atau primary key, lalu ada nama pelanggan dan nomor telepon. Kardinalitas untuk entitas pelanggan yaitu satu pelanggan dapat memiliki banyak produk jahit atau one to many. Yang kedua, di dalam entitas produk jahit memiliki KD produk sebagai PK, KD pelanggan sebagai FK atau foreign key, nama produk, waktu pengerjaan, dan harga. Selanjutnya, kardinalitas antara produk jahit dengan pengukuran adalah banyak produk jahit hanya memiliki satu pengukuran atau many to one. Selanjutnya, entitas berikutnya yaitu pengukuran yang memiliki KD pengukuran sebagai PK, KD produk sebagai FK, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul, dan panjang pakaian. Kardinalitas entitas pengukuran dengan entitas berikutnya yaitu entitas pesanan adalah satu pengukuran dapat memiliki banyak pesanan atau one to many. Lalu dalam entitas pesanan memiliki atribut KD pesanan sebagai PK, KD pengukuran sebagai FK, tanggal pesanan, dan tanggal selesai. Antara pesanan dengan tabel berikutnya yaitu detail pesanan, kardinalitasnya adalah one to many. Jadi satu kali pesanan bisa memiliki banyak detail pesanan. Lalu di entitas ke-5 yaitu detail pesanan memiliki KD detail pesanan sebagai PK, KD produk, dan KD pesanan sebagai FK. Lalu subtotal, harga satuan, dan jumlah. Kardinalitas entitas detail pesanan ke entitas terakhir yaitu pembayaran adalah banyaknya detail pesanan dapat memiliki satu jenis pembayaran atau many to one. Yang terakhir, entitas yang terakhir yaitu pembayaran terdapat KD pembayaran sebagai PK, KD detail pesanan sebagai FK, tanggal pembayaran, tunai, dan non-tunai sebagai atributnya. Sehingga dapat disimpulkan jika satu pelanggan dapat memiliki banyak jenis produk jahit. Dari banyaknya jenis produk jahit dibutuhkan satu pengukuran. Lalu dari satu pengukuran memiliki banyak pesanan. Kemudian dari satu pesanan itu memiliki banyak detail pesanan. Dan banyaknya detail pesanan hanya dapat memilih satu jenis pembayaran. Create database yang pertama itu kita MySQL root enter. Nah setelah itu kita buat databasenya, create database sistem basis data underscore tugas besar underscore kelompok 6 titik koma enter. Oke. Use sistem basis data underscore tugas besar underscore kelompok 6 titik koma enter. Nah selanjutnya kita buat tabel pelanggan dulu, yaitu create tabel pelanggan buka kurung KD underscore pelanggan varchar buka kurung 250 tutup kurung not null primary key koma nama underscore pelanggan varchar buka kurung 250 tutup kurung not null koma 0 underscore telepon int 2 buka kurung 20 tutup kurung not 0 tutup kurung titik koma enter. Oke, selanjutnya des pelanggan
titik koma, enter. Nah, kita lanjut lagi guys. Insert into pelanggan. Values, buka kurung, petik 001, petik, koma, petik, Iksan, petik, koma, petik, 0858, 1234, petik, tutup kurung, koma. Lanjut yang kedua, buka kurung, petik, 002, petik, koma, petik, Dewi, petik, koma, petik, 081, 23456, petik, tutup kurung, koma. Selanjutnya, buka kurung, petik, 003, petik, koma, petik, Ica, petik, koma, petik, 081, 34567, petik, tutup kurung, titik, koma, enter. Selanjutnya, select bintang from pelanggan, titik, koma, enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat create table product, yaitu create table product underscore jahit, buka kurung KD, underscore product, varchar, buka kurung 250, tutup kurung, not null, primary key, koma, KD, underscore pelanggan, varchar, buka kurung 250, tutup kurung, not null, koma, nama underscore product, varchar, buka kurung 250, tutup kurung, not null, koma, waktu underscore pengerjaan, varchar, buka kurung 250, tutup kurung, not null, koma, harga varchar, buka kurung 250, tutup kurung, not null, koma, forenski, buka kurung KD, underscore pelanggan, tutup kurung, references pelanggan, buka kurung KD, underscore pelanggan, tutup kurung, titik, koma, enter. Oke, create table product sudah. Selanjutnya kita dash product underscore jahit, titik, koma, enter. Habis itu kita lanjut insert into product underscore jahit, values, buka kurung, petik pt, petik, koma, petik 001, petik, koma, petik bordir tunik, petik, koma, petik 3, hari, petik, koma, petik 30.000, petik, tutup kurung, koma, buka kurung, petik JD, petik, koma, petik 002, petik, koma, petik jahit dress, petik, koma, petik 2, hari, petik, koma, petik 110.000, petik, tutup kurung, koma, buka kurung, petik, PK, petik, koma, petik 003, petik, koma, petik permak, kemeja, petik, koma, petik 1 hari, petik, koma, petik 20.000, petik, tutup kurung, titik, koma, enter. Teman-teman, selanjutnya kita bikin lagi select bintang from product underscore jahit, titik, koma, enter. Selanjutnya kita akan membuat create table pengukuran ya guys. Create table pengukuran buka kurung KD underscore pengukuran varchar, buka kurung 250, tutup kurung, not null, primary key, koma, KD underscore product, varchar, buka kurung 250, tutup kurung, not null, koma, lingkar, underscore dada, int, buka kurung 20, tutup kurung, not null, koma, lingkar, underscore pinggang, int, buka kurung 20, tutup kurung, not null, koma, lingkar, underscore pinggul, int, buka kurung 20, tutup kurung, not null, koma, panjang, underscore pakaian, int, buka kurung 20, tutup kurung, not null, koma, forenski, buka kurung KD, underscore product, tutup kurung, references, product underscore jahit,
buka kurung KD underscore produk tutup kurung titik koma enter. Dash pengukuran titik koma enter. Lanjut, insert info pengukuran, values, buka kurung petik, P001, petik, koma petik BT, petik, koma petik 96, petik, koma petik 76, petik, koma petik 102, petik, koma petik 142, petik, tutup kurung, koma, buka kurung petik, P002, petik, koma, petik JD, petik, koma petik 90, petik, koma petik 64, petik, koma petik 92, petik, koma petik 140, petik, tutup kurung, koma, buka kurung P003, petik, koma petik PK, petik, koma petik 84, petik, koma petik 60, petik, koma petik 86, petik, koma petik 138, petik, tutup kurung, titik, koma, enter. Selanjutnya, select bintang from pengukuran, titik, koma. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan untuk SQL tabel pesanan yang dimulai atau diawali dengan perintah create table pesanan, buka kurung KD underscore pesanan varchar, buka kurung 250 tutup kurung, not null primary key, KD underscore pengukuran varchar, buka kurung 250 tutup kurung, not null, tanggal underscore pesanan, date not null, tanggal underscore selesai, date not null, foreign key, buka kurung KD underscore pengukuran tutup kurung, reference pengukuran, buka kurung KD underscore pengukuran tutup kurung double titik koma. Setelah itu kita bisa menampilkan tabelnya dengan melakukan perintah atau mengetik perintah dash pesanan titik koma. Setelah muncul tabelnya, ketika kita ingin memasukkan datanya, kita bisa melakukan perintah insert into pesanan values, buka kurung petik 123 petik, petik P001 petik, petik 2025 strip 12 strip 15 petik, petik 2025 strip 12 strip 18 petik, tutup kurung, buka kurung petik 234 petik, petik P002 petik, petik 2025 strip 11 strip 22 petik, petik 2025 strip 11 strip 24 petik, tutup kurung, buka kurung petik 345 petik, petik P003 petik, petik 2025 strip 10 strip 05 petik, petik 2025 strip 10 strip 06 petik, tutup kurung, titik koma. Enter. Kemudian setelah query oke, bisa dilanjutkan untuk tampilkan tabel pesanan dengan cara perintah select bintang spasi from pesanan titik koma. Baik, selanjutnya yaitu kita ke tabel detail pesanan dengan diawali perintah create table detail underscore pesanan, buka kurung KD underscore detail pesanan varchar, buka kurung 50, tutup kurung not null primary key, KD underscore produk varchar, buka kurung 50 tutup kurung not null, KD underscore pesanan varchar, buka kurung 50 tutup kurung not null, sub underscore total int, buka kurung 50 tutup kurung not null, harga underscore satuan integer
buka kurung 50 tutup kurung not 0, jumlah int buka kurung 50 tutup kurung not 0, Forensky buka kurung kd underscore produk tutup kurung reference pengukuran buka kurung kd underscore produk tutup kurung Forensky buka kurung kd underscore pesanan tutup kurung reference pesanan buka kurung kd underscore pesanan tutup kurung double titik koma. Setelah enter, setelah query oke, kita bisa menampilkan tabelnya yaitu dengan perintah dash detail underscore pesanan titik koma. Setelah itu kita bisa dapat memasukkan data-datanya dengan perintah insert into detail underscore pesanan values buka kurung petik bt01 petik petik bt petik petik 123 petik petik 60.000 petik petik 30.000 petik petik 2 petik tutup kurung buka kurung petik JD02 petik petik JD petik petik 234 petik petik 330.000 petik petik 110.000 petik petik 3 petik tutup kurung buka kurung petik PK03 petik PK petik petik 345 petik petik 80.000 petik petik 20.000 petik petik 4 petik tutup kurung titik koma lalu kemudian di enter. Setelah itu kita bisa menampilkan tabel pesanan detail pesanannya dengan melakukan perintah select bintang spasi from detail underscore pesanan titik koma. Setelah muncul tabelnya, kita ke tabel terakhir yaitu tabel pembayaran yang dimulai atau diawali dengan perintah create table pembayaran buka kurung kd underscore pembayaran varchar buka kurung 50 tutup kurung not 0 primary key kd underscore detail pesanan varchar buka kurung 50 tutup kurung not 0, tanggal underscore pesanan date not 0, tunai varchar buka kurung 50 tutup kurung not 0, non underscore tunai varchar buka kurung 50 tutup kurung not 0, Forensky buka kurung kd underscore detail pesanan tutup kurung reference detail underscore pesanan buka kurung kd underscore detail pesanan tutup kurung double titik koma. Enter. Setelah query oke, kita bisa menampilkan datanya yaitu dengan perintah dash pembayaran titik koma. Kemudian ketika kita ingin masukkan data-datanya untuk ke tabel, kita bisa melakukan perintah insert into pembayaran values buka kurung petik P01 petik petik BT01 petik petik 2025 strip 12 strip 18 petik petik 60.000 petik petik 0 petik tutup kurung buka kurung petik P02 petik petik JD02 petik petik 2025 strip 11 strip 24 petik 110 petik petik 220.000 petik tutup kurung buka kurung petik P03 petik petik PK03 petik petik 2025 strip 10 strip 06 petik petik 0 petik petik 80.000 petik tutup kurung titik koma. Kemudian bisa langsung di enter.
Setelah query oke, bisa dilanjut dengan untuk menampilkan tabel pembayaran yang telah diisi datanya, yaitu dengan perintah select bintang spasi from pembayaran titik koma.